Hai semuanya, edisi kita kali ini sangat super spesial. Kita kedatangan tamu dari St. Andrew College di UK. Kenapa spesial? Karena sekolah kali ini khusus untuk anak kelas 9, 10, 11, 12. Jadi bukan dari kelas 12 aja ya, tapi dari kelas 9 sudah bisa daftar loh. Oke? Nah, kita kenalan dulu nih sekarang nih sama Kak Yasmin. Halo. Kak Yasmin, boleh dong ceritain apa sih St. Andrew ini gitu? Oke. First of all, aku Yasmin dari St. Andrews College Cambridge. Jadi St. Andrews itu kita sebutnya sixth form colleges. Kalau di Indonesia mungkin equal dengan high school. Jadi kalau di UK sixth form itu dia kelas 12, kelas 13 itu kita sebutnya A-level. Tapi St. Andrews tidak hanya offer A-level program, tapi kita juga ada program GCSE. Nah, jadi untuk students yang setelah selesai kelas 9 terus dia mau planning lebih awal untuk UK University-nya bisa join kita dari kelas 10. Setelah selesai kelas 9 itu bisa GCSE lalu lanjut dengan A-level. Selain dua program itu kita juga ada program yang namanya Foundation. Nah, kalau foundation ini mungkin yang lebih familiar nih untuk student Indonesia. Biasanya anak-anak yang ambil foundation itu setelah selesai kelas 12. Terus dia mau planning untuk progress ke UK University dan dia ambil foundation dulu. Foundation itu lebih ke program persiapan untuk university. Karena gini, kita bicara tentang sistem education yang berbeda. Jadi kalau untuk international students itu memang sengaja di-create foundation program bukan untuk bikin sulit, tapi sebenarnya untuk membantu student dari international, membantu international students. Karena kan kita sistemnya beda. Bayangkan contoh yang paling dekat dengan kita, students Indonesia, misalkan dia dari kota di luar Jakarta ya. Lalu dia mau pindah nih, SMA-nya pindah kelas 12 pindah ke Jakarta biar nanti bisa apply university di Jakarta gitu ya, atau yang top university di Indonesia biar dapat chance lebih besar. Nah, perpindahan yang antar sekolah sama-sama di Indonesia aja itu pasti di awalnya student yang baru pindah ini akan mengalami masa adaptasi. Seringkali misalkan nilainya di sekolah sebelumnya tuh bagus, pada saat pindah ke sekolah yang baru di awal-awal nilainya akan turun karena tadi proses adaptasi. Nah, jadi kita bisa bayangkan untuk student Indonesia pindah ke UK sebelum universitas nih ya, sistemnya beda, bahasanya beda, kulturnya beda, proses adaptasinya tentu saja bakalan lebih challenging. Betul. Ya kan? Nah, program foundation itu untuk membantu proses itu. Dan kenapa St. Andrews College? Kenapa di boarding school foundationnya? Karena kalau di college seperti St. Andrews, lingkungannya masih lebih kecil. Dan kita ketahui kalau proses adaptasi itu kalau dilaksanakan sama students yang underage, masih umurnya masih 16, 17 gitu ya, masih muda. Itu kalau di lingkungan yang lebih kecil nih, itu bakalan lebih mudah. Aku nggak bilang jadi gampang banget, nggak. Itu mempermudah prosesnya. Karena di saat awal-awal dia akan belajar di lingkungan yang lebih kecil dan usianya yang sama dengan mereka. Jadi kita jangan bayangin kita yang liburan ya, karena ini prosesnya beda, jauh beda sama yang orang ke luar negeri hanya untuk liburan. Tapi ini untuk proses yang lebih panjang. Jadi di foundation itu dia dibantu proses adaptasinya biar lebih smooth. Kenapa itu penting? Karena kalau smooth prosesnya, studentnya happy, dia lebih comfortable, itu ngaruh ke nilai. Betul. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa melewati masa transisi itu dengan smooth, struggle dia susah untuk fokus belajar. Itu ngaruhnya nanti ke nilai. Itu satu. Dan kita tahu bahwa ketika Indonesian students dengan kurikulum nasional dia mau ke University UK, biasanya kan aimingnya yang
top uni ya, mayoritas memang maunya uni ini gitu ya. Dan itu make sense. Nah, top uni sama seperti di Indonesia, semakin tinggi rankingnya, entry requirement juga semakin tinggi, semakin gitu, semakin susah. Tapi ya itu wajar lah ya. Yang kita harus fokus adalah bagaimana biar di foundation program itu kita bisa dapat nilai yang bagus, yang cukup untuk membantu kita masuk ke pilihan pertama kita. Berarti kan kita harus bisa belajar dengan maksimal. Nah, belajar maksimal itu berarti dipengaruhi sama kenyamanan. Kalau studentsnya nyaman, belajarnya, chance untuk dapat nilai bagus itu lebih tinggi gitu. Makanya di St. Andrews tuh kita set up kelas, memang sengaja desain kelasnya size-nya tidak terlalu besar. Jadi di St. Andrews itu maksimal kelasnya, satu kelas itu maksimal 10 students. 10 orang doang? Iya, 10. Kenapa sekecil itu? Karena kalau 10 orang itu kan berarti kalau ketemu tiap hari akan hubungannya satu dengan yang lain tuh deket banget ya. Jadi mereka deket, jadi nggak sungkan nih kalau misalnya belajar untuk materi-materi yang susah. Kalau kita udah merasa akrab, kalau kita nggak ngerti kita tanya lagi, nggak ada rasa malu atau sungkan gitu. Teachersnya juga otomatis dengan 10 students di kelas, teachersnya akan tahu setiap students itu nggak cuma kelebihannya, bisa satu students ada kurang di mana. Ya, students kan wajar ya, ada kelebihan ada kekurangannya. Nah, itu akan lebih mudah buat teachersnya untuk tahu every single students itu seperti apa karakternya. Kalau teachersnya sudah tahu, otomatis dia sudah tahu gimana support si students tersebut biar nilainya maksimal. Gitu. Oke. Berarti kayak gini nih. Berarti kan mulanya dia dari lu terimanya anak kelas 9, mulai dari kelas 9, 10, 11, 12 IGCSE, ya kan? Karena kan ada programnya itu program foundation dengan program A-level, dengan program high school juga ya. Betul. Berarti kalau dia di sini kelas 9, di sana dia langsung ke kelas 10 atau dia kelas 9 lagi? Kalau misal students yang selesai kelas 9 di Indonesia, biasanya kan itu usianya 15 tahun. Nah, optionnya ada beberapa sebenarnya. Kalau misalnya 15 tahun dia sudah datang ke kita, itu program yang bisa di-offer adalah GCSE dulu 1 tahun. Jadi GCSE itu nanti kalau di tingkat GCSE, students masih belajar sekitar 5-6 mata pelajaran, subjects. Di usia 16 tahun. GCSE itu 1 tahun. Nanti dari GCSE yang 6 subjek tadi, kita lihat strength-nya si students itu di subjek apa. Lalu kita lihat dia rencana jangka panjangnya kuliahnya mau jurusan apa nih. Karena nanti dari nilai GCSE-nya itu yang kita planning next steps-nya adalah A-level. A-level itu subjeknya yang paling suitable buat student tersebut apa? Yang bisa memenuhi entry requirement dari university yang dia akan apply nanti, jurusan yang dia mau, sama juga kita mempertimbangkan kekuatan si studentsnya. Karena A-level itu pretty much tentang strategi. Jadi studentsnya harus fokus belajar, iya pasti, program apapun pasti seperti itu. Tapi strategi yang tepat untuk setiap students itu bisa beda-beda. Jadi mempunyai tutor, karena di St. Andrews kita setiap students punya tutor. Tutor itu kayak guru BP pribadi jadinya. Nah, pengalaman si tutor ini yang akan sangat bermanfaat untuk students ketika mereka bikin strategi. Jadi tiap anak beda-beda dong. Tiap anak beda-beda tentunya, karena mereka pasti tujuannya beda-beda, universitinya, jurusannya, dan kekuatan si anak juga beda-beda. Jadi istilahnya itu kita akan lihat kemampuan students ketika datang ke kita di level apa, kita support dari sana. Makanya kita itu bukan selective school. Jadi kita bukan sekolah yang set, entry requirement kita ini, terus kalau yang di bawah nggak keterima. Kita nggak seperti itu culture-nya. Tapi St. Andrews itu culture-nya kita ada tes masuk. Jadi setiap students yang apply ke kita itu nanti ada tes masuk. Tes masuk itu bukan untuk nentuin keterima atau tidak, tapi lebih untuk kita bisa tahu lebih detail
Ke level mana? Level students-nya, level akademiknya, misalkan math gitu ya, math-nya tuh di level apa ketika datang ke kita, karena semua informasi itu dibutuhkan bagi tutornya nanti untuk mendesain support yang seperti apa yang akan maksimal buat student yang bersangkutan. Makanya beda-beda setiap students. Oke. Jadi customize ya. Iya, bagus Iya. banget sih. Berarti kayak tadi misalkan dia 2 orang nih, dia temennya nih kelas 9 dengan kelas 9 nih. Terus kan sama-sama bareng ke sana. Kan nanti bakal dites segala macam. Jadi kan dari tes itu dia ke GCSE dulu kan. Kalau umur 14, iya betul. Nah, berarti dua-duanya itu bakal masuk ke kelas yang sama, atau kalau misalkan yang satu ini nilai mata lebih bagus, lebih pinter, atau dia bakal bisa loncat ke kelas yang enggak ya? Kalau untuk level kelasnya, dia akan kelas yang sama, bisa dia GCSE sama-sama GCSE. Cuma nanti ketika let's say kita bicara contoh paling mudah, misalnya kelas matematikanya, karena dua-duanya akan ada kelas matematika ya, math kelasnya. Nah, nanti tapi kita lihat ketika dia tes, skornya berapa. Tapi skor ini konfidensial, jadi kita nggak akan publish ke semua orang. Karena nanti kita usahakan untuk satu kelas math itu kurang lebih kemampuan studentsnya di level yang sama, karena biar kelasnya maksimal. Jadi kalau misalnya yang nilai ini contoh aja, misalkan ada satu kelas, memang di situ kelasnya rata-rata pada saat kita kasih math test dia nilainya udah di atas 85. Tapi ada tes kelas matematika lain yang untuk silabus yang sama, mungkin itu yang masih di bawah 85. Karena itu nanti ngaruh ke proses belajar. Oke. Nah, kalau anak lulus kelas 10 kan tadi, kalau kelas 9 kan ke GCSE. Kalau anak kelas 10? Untuk kelas 10 kalau misalnya studentsnya sudah 16 tahun, itu dia bisa untuk ambil A-level langsung. Karena minimal A-level itu 16 tahun. Jadi dilihat juga nggak cuma dilihat kelasnya, level apa dia grade 10 atau grade 11 gitu ya, tapi umur juga kita lihat. Jadi makanya customize sih, karena gini, ada beberapa students yang misalkan dia udah bisa ngambil A-level langsung nih. Nah, tapi ketika kita interview, ternyata university yang dia akan apply ke depannya itu memerlukan skor GCSE misalkan. Nah, itu bisa desainnya bisa beda. Bisa ada students yang dia langsung A-level, tapi nanti alongside A-levelnya dia ngambil subjek GCSE juga. Jadi makanya betul, makanya tes kita tuh ada tadi math testnya sama English test sama interview. Karena kita memang perlu mengumpulkan banyak informasi terkait students untuk planning ke depannya apa, terus current situationnya seperti apa. Jadi kita bisa customize gitu. Karena kan emang didesain untuk anak-anak itu masuk ke top uni kan. Betul. Jadi untuk anak-anak yang mau masuk ke top uni di UK ataupun di negara lain juga bisa ya. Yes, betul. St. Andrew itu pilihannya sangat tepat karena emang di customize buat kalian gitu loh. Jadi tiap anak tuh didesainnya beda-beda. Nah, itu kan tadi kalau kelas 9 dia ke GCSE, kalau kelas 10 bisa ke A-level, kalau dia kelas 11 atau dia GCSE kan, itu bisa langsung A-level juga. Bisa langsung A-level juga. Jadi A-level itu kan 2 tahun. Jadi kita lihat again kita lihat dia punya background di sini. Karena ada beberapa students yang datang ke kita setelah dia complete GCSE, berarti dia udah bisa langsung A-level. Ada students yang di sini diambil GCSE, tapi ternyata GCSE-nya masih kurang dari 5 subjek misalkan. Berarti itu ada kemungkinan dia kalau secara umur dia sudah masuk untuk A-level, dia bisa A-level, terus alongside dia ambil beberapa subjek GCSE yang untuk memenuhi biar dia lengkap GCSE-nya 5 subjek gitu. Itu ada seperti itu. Jadi memang di St. Andrews itu kita programnya walaupun kedengarannya cuma GCSE Foundation dan A-level, tapi sebenarnya di St. Andrews itu kita bisa provide programnya sesuai sama kebutuhan si students tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dia mau milihnya ke foundation aja, nggak mau ke A-level juga bisa kan? Yes, bisa banget karena mereka cuma perlu pilih salah satu aja, either foundation atau A-level. Jadi tidak harus A-level. Karena again kita lihat kebutuhan studentsnya. Kalau memang dari yang kita
interview tersebut kita lihat kebutuhan studentsnya itu foundation bisa untuk bantu dia progress ke university yang mereka mau, ya foundation option juga gitu. Jadi prosesnya nanti ketika tes masuk interview tuh lumayan panjang ya, nggak instan karena kita pengen studentsnya biar milih program yang pas. Justru itu bagus karena yang Maksimal. instan itu kan gak bagus kan. Iya, untuk jangka panjangnya kalau kita bisa persiapan lebih awal, Betul. kenapa enggak gitu. Biasa kalau misalnya yang instan, kalau memang kepepet ya misalkan mau ke UK-nya baru ketahuan 6 bulan sebelum intake gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu lebih awal kan kita lebih bisa planningnya lebih proper. Keuntungannya buat si studentsnya juga gitu kan ya. Gitu. Betul. Nah, untuk lokasinya itu St Andrew di London atau di mana nih? Di Cambridge. Di Cambridge. Yes. Udah pernah ke Cambridge belum? Belum. Aduh, harus ya. Pokoknya harus banget ke Cambridge karena Cambridge tuh nggak jauh dari London. Kalau orang Indonesia biasa kan pasti terbangnya mayoritas turunnya di Heathrow di London. Iya, London. Nah, dari London ke Cambridge itu kurang dari 50 menit kalau naik kereta. 50 menit. Oke. Ya, dan keretanya tuh sering banget. Jadi nggak jauh lah, kurang sekitar 40-45 menit naik kereta dari London. Terus Cambridge itu kotanya aku suka banget, walaupun agak bias ya, tapi serius deh, Cambridge itu khas banget. Dia kotanya kecil, yes, dia nggak sebesar London, tapi everything itu within walking distance di Cambridge. Ini juga yang menurutku faktor yang sangat membantu ketika proses adaptasi tadi. Karena gini, kalau kita pindah ke tempat yang baru, itu kan agak overwhelm ya kalau kita harus mikirin, aduh ngafalin rute bisnya gitu ya, aduh jalannya. Kalau Cambridge tuh nggak perlu itu. Kita bisa skip itu di masa transisi karena semuanya bisa jalan kaki. Oh iya. Dari pusat kota, dan kebetulan kampusnya St Andrews itu di tengah kota. Jadi dari kampus ke akomodasi ke city center itu jalan kaki cuma 5 sampai 15 menit. Rata-rata 5 sampai 10 menit lah. Jadi untuk anak umur 17 tahun ya baru pindah gitu, buat mereka lebih mudah karena nggak perlu ngafalin rute bis, nggak perlu naik ke underground gitu ya, lebih mudah lah, lebih nyaman. Gampang dari sekolah mau mampir dulu ke supermarket misalkan, itu lewat pas ke akomodasi. Dan kotanya itu kota pelajar. Coba tahu nggak ada university apa yang di Cambridge? Apa ya? Cambridge University. Nah, itu benar-benar ngaruh banget karena gini, Cambridge University itu kan masuknya susah. Jadi anak-anak yang masuk itu kan pasti anak-anak yang tentunya suka belajar. Iya. Nah, jadi pemandangannya tuh kalau di Cambridge, kecuali kalau lagi winter ya, winter kan terlalu dingin buat belajar di luar. Nah, kalau bukan winter, itu pas kita jalan kaki dari akomodasi ke sekolah, itu di mana-mana pasti kelihatan ada students belajar, itu di mana-mana. Ada yang belajar di pojokan di bawah pohon sendirian sambil makan apel, ada yang kelompok kecil. Jadi orang tuh di kota itu belajar. Jadi kebayang ya kalau kita anak Indonesia baru pindah terus ikut program A-level atau foundation kan belajar gitu ya. Kita bakalan ngerasa, oh nggak cuma aku kok yang belajar gitu. Semua orang juga di kota ini belajar gitu. Jadi less distraction, which is very good for underage students gitu ya. Jadi lingkungan itu kan kita juga mengakui lah, lingkungan itu ngaruh. Jadi kalau kita lihat semua orang belajar, kita belajar tuh nggak merasa jadi beban banget. Toh semua orang juga belajar gitu ya. Jadi kita enjoy. Yes, tiba-tiba gue kepikiran ya, jadi gue jadi ngebayangin kayak Harry Potter ya. Iya bener, karena Cambridge itu terkenal sama bangunan-bangunan Iya, tuanya, bener kan? Suasananya kayak Harry Potter, cuma kita nggak akan lihat ya itu yang keliaran pakai stick gitu ya. Nggak, tapi memang ya itu salah satu salah satu khasnya kota Cambridge. Memang bangunannya tuh bangunan tua yang indah-indah gitu ya, yang cuma ada di sana lah. Nah, apalagi kalau winter itu salju ya, Bang. Iya, kalau sekarang tuh memang kalau winter dingin banget gitu. Tapi jangan khawatir karena kan dinginnya di luar. Cuma kalau di taman semua pakai heater.
Ya betul. Nah, udah gitu, ini kan karena dia anak underage, berarti dia masuk di dom dong, ada boarding schoolnya kan? Maksudnya boardingnya. mereka nggak dibiarinin, maksudnya kayak sendiri gitu kan? Jadi St. Andrews tuh punya accommodation building. Kita saat ini ada 10 accommodation buildingnya, tapi soon akan tambah lagi. Jadi semua students itu memang wajib tinggal di accommodationnya kita. Kenapa? Karena mereka masih underage. Sedangkan kalau di accommodation kita tuh ada pengawasnya. Pengawasnya itu jangan cuma dibayangkan yang ngawasin mereka pulang pergi, nggak, tapi juga sebagai orang dewasa yang membantu kalau misalkan mereka sakit. Jadi kan ada orang dewasa yang ngawasin 24 jam tinggal di situ. Terus kan akomodasi juga termasuk sama laundry. Jadi mereka udah nggak perlu nyuci baju sendiri, setiap minggu tuh ada jadwal, nanti dibagi jadwalnya, jadwal pick up laundrynya untuk masing-masing students itu di hari apa. Wah, jadi akomodasi kita memang sudah include laundry sama 3 meals, jadi 3 times meals a day, Jadi termasuk weekend. Jadi untuk parents itu mereka udah nggak pusing lagi mikirin, aduh anak gua makan nggak gimana ya. Yap. Nah di St. Andrews sendiri itu dia international studentnya banyak atau banyak lokal? Untuk St. Andrews kita 90% itu international students, which is very good untuk orang Indonesia karena kita established dari tahun 1976. Wow. Jadi dan memang kita fokus di international students. Jadi international students itu kan karakternya berbeda sama local students. Jadi secara otomatis memang tim dari St. Andrews itu mau akademiknya, mau accommodation staffnya itu udah familiar sama international students. Wah, terutama untuk Indonesian students karena memang dari awal kita selalu ada student Indonesianya. Dan ini walaupun kelihatannya hal yang simple, tapi itu sangat membantu ketika sekolah timnya tuh tahu sama kulturnya orang Indonesia. Jadi kita merasa homey ya gitu. Ya, karena emang Indonesia itu sangat spesial. Betul. Setuju kan? Itu dia. Nah, karena kan tadi dia setiap anak kan belajarnya beda-beda kan. Nah, seminggu itu belajar berapa jam tuh? Sekitar 20 jam. Di kelasnya 20 jam per minggu. Tapi nanti di luar yang 20 jam itu kita ada kelas-kelas tambahan. Biasanya persiapan untuk personal statement, terus kelas ekstra kelasnya untuk masing-masing students. Mungkin kadang-kadang ada yang ada yang perlu tambahan apa, itu nanti ada. Jadi minimal 20 jam per minggu. Jurusannya ada jurusan apa aja ya? Jurusan itu kalau untuk jadi kita ada semuanya, ada yang science, ada yang social science, ada art. Jadi basically semua jurusan ada, baik yang di foundation maupun yang A-level. Termasuk untuk yang foundation kita ada yang computer science, itu masuk AI di situ juga, IT. Berarti basically semua ada lah ya. Ada, betul. Dia mau belajar apa aja jurusannya semua ada ya. Nah tapi kalau kan emang ini maksudnya gini loh, setiap impian anak-anak itu mereka masuk ke top uni kan. Untuk masuk ke top uni itu apa mereka ada program khusus yang harus mereka pelajarin atau mereka ngikutin, maksudnya kayak karena kan bakal dibimbing sama tutor kan. Setiap anak kan tutornya beda-beda gitu loh. Nah itu kalau mereka mau ke top uni apa ada program khususnya? Jadi untuk beberapa uni, misalkan yang seperti kita ambil contoh kayak Cambridge sama Oxford University, itu kan mereka entry requirement dan proses application-nya agak berbeda dengan dari university yang lain. Nah itu memang ada kelas A-level yang khusus untuk persiapan Cambridge, kita nyebutnya Oxbridge, atau untuk students yang mau sekolah medicine, karena medicine juga salah satu jurusan yang entry requirement-nya sedikit berbeda dari jurusan yang lain. Jadi untuk uni dan jurusan-jurusan tertentu yang entry requirement-nya ada extra testnya atau extra preparation-nya itu juga ada. Jadi misalkan A-level with Oxbridge preparation atau A-level with medicine application preparation. Jadi ada extra kelas itu alongside sama program utamanya. Yang pasti semuanya akan dibantu, akan dibimbing sama tutornya ya. Betul. Oke. Dari St. Andrews sendiri, apakah maksudnya untuk anak yang tembus ke Russell Group atau top uni itu rate-nya berapa nih?
Kita majority memang students, kita nyebutnya majority students kita memang progresnya ke first choice-nya dia. Karena gini, first choice-nya students terkadang bukan Russell Group, tapi dia memang yang favorit untuk jurusan tersebut. Betul. Jadi majority memang students kita progresnya ke first choice-nya mereka. Jadi first choice itu kadang bukan yang Russell Group juga, tapi memang dia untuk jurusan yang studentsnya mau itu memang dia yang paling favorit gitu. Ya. Oke. Ya sih, karena kan yang belajar anaknya ya. Jadi apapun pilihannya mereka dari St. Andrew pasti akan bantu untuk bisa masuk ke unit tersebut. Iya. Oke. Jadi nanti prosesnya itu cukup panjang karena tentunya si students ini akan kita bimbing untuk lihat optionnya dulu. Sebelum dia milih 5 terus milih 2 university aja, itu kita kasih optionnya mereka tuh sebenarnya ada apa aja. Jadi kita bantu mereka untuk research beberapa pilihan tersebut. Terus nanti mereka juga kita ajak diskusi setelah dia bikin shortlist, apa sih plus minus dari setiap pilihannya. Terus dia juga harus harus ini juga harus lihat dengan kemampuan dia juga kan ya. Jadi kita berusaha untuk nemuin itu ekspektasi sama dia punya kondisi yang realnya juga. Jadi biar ya pilihannya tuh lebih make sense juga dan memang tepat sasaran. Ya, tapi intinya St. Andrew itu akan bantu dari karena kan bakal dikasih pilihannya from A to Z. Nanti bakal dikasih shortlist lagi dan St. Andrew akan bantu sampai mereka tuh bisa masuk ke unit pilihannya mereka. Benar. Okay. Karena nggak jarang mereka ketika datang ke kita belum pernah nih dengar nama unit, misal unit B gitu ya. Mereka belum pernah dengar sebelumnya pas di Indonesia. Tapi pas di sana, oh ternyata ada selain yang mereka tahu itu, oh ada juga uni-uni lain yang juga baik buat mereka. Nah kita kasih option gitu. Okay. Untuk biayanya ya kira-kira berapa tuh? Kalau untuk foundation, untuk intake September 2026 itu school fees-nya per term itu 10.900 Yes, 10.950 per term untuk foundation. Lalu untuk A-level per termnya 13.200. Ada beasiswa? Yes, untuk student Indonesia, karena student Indonesia itu selalu pinter-pinter. Pinter-pinter beneran deh. Jadi St. Andrews happy to offer kita nyebutnya partial scholarship. Maximum itu up to 50%. Syaratnya gimana tuh? Rapot. Jadi kalau rapot itu biasanya yang kita lihat rapot semester ganjil, karena kalau semester genap agak terlalu mepet. Jadi semester ganjil setelah terima rapot semester ganjil, kayak Desember ini kan bakalan terima semester ganjil nih, itu bisa dipakai untuk apply. Beasiswanya ini the whole duration atau first year only? The whole duration. Jadi kalau A-level berarti 2 tahun penuh. Kalau foundationnya memang setahun ya. Nah itu satu rapot. Terus kedua kita lihat dari hasil tes. Tadi kan kita ada entrance test. Itu kita lihat dari situ juga sama interviewnya. Nanti kita lihat secara keseluruhan baru kita putuskan apakah student tersebut mendapatkan scholarship atau tidak. Kalau dapat berapa persen. Oke. Wah, good news banget nih. Jadi buat kalian yang mau study ke UK, jangan khawatir karena St. Andrew itu memberikan beasiswa up to 50%. Untuk tahu lebih lanjut hubungin 7Pix aja ya. Oke, nanti kita akan bantu cekkan juga untuk nilai rapotnya bagaimana. Oke. Terus di St. Andrew itu ada kegiatan ini nggak? Maksudnya kayak student activity ya, ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu kita ada yang akademik, ada yang non akademik. Jadi students bisa pilih. Ada yang misalkan kayak organisasi, ada yang kayak volunteering, tapi ada juga yang sports. Jadi tergantung nanti kita lihat studentsnya minatnya di mana, terus kita bisa kasih option. Mereka boleh pilih minimal 1.
Oke, jadi super menarik banget ya, ada ekstrakurikulernya. Biar balance ya, Iya, belajar betul. iya, tapi mereka juga ada activities di luar akademik yang bisa bikin mereka lebih nyaman juga. Oke. Nah, kalau dari aku sih udah. Kalau dari kamu ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk adik-adik yang kira-kira mau nih tertarik untuk studi ke UK atau untuk parentsnya? Iya, pesanku cuma satu, kalau misalnya kalian mau kuliah atau belajar di luar negeri, usahakan untuk well prepare. Betul. Jadi jangan mepet-mepet, jangan dadakan, karena kalau kalian prepare lebih awal, kalian bisa lebih maksimal persiapannya. Nanti prosesnya ketika kalian belajar juga akan lebih nyaman buat kalian. Jadi well prepare, terus datang ke education counseling, kalian bisa diskusi, jadi bisa lebih tepat pilihannya ya. Oke. Nah, untuk preparationnya, kalau kalian nggak tahu nih apa sih yang mau di prepare, tenang aja, kontak aja Seven Peaks, nanti kita akan bantu. Atau kalau misalkan kalian bilang Kak aku mau dong tanya-tanya sama Kak Yasmin, kasih tahu aja, nanti kita akan panggil Kak Yasmin kembali untuk ke kantor. Yes. Happy to help. Oke, makasih semuanya, makasih lo Kak Yasmin. Sama-sama. Ya. Makasih, bye bye. Bye bye.